Mari Bapak Ibu dan teman-teman serta anak-anak terkasih dalam Yesus, selamat malam. Istilah Sinian Kuai Li, selamat tahun baru, juga Gongsi Facai, itu merupakan istilah-istilah ungkapan yang dipakai dalam perayaan Imlek. Maka kalau kita mau melihat secara harfiah tentang arti Gongsi Facai, itu merujuk tentang selamat mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran. Maka kita bisa menyingkat dalam kata itu sederhananya adalah kaya harta benda. Kalau di otak-atik dalam bahasa rohani kita bisa dalam tafsirannya adalah kaya harta benda itu bisa kasih Tuhan, yakini iman, harapan, cinta, kebenaran, dan kedamaian. Kalau mau otak-atik dalam kerangka kaya harta benda. Maka kalau kita mau menyitir filsuf Prancis Ernst Cassirer, ia mengatakan homo est animal symbolicum. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan tanda. Dan secara Katolik, tradisi Katolik yang penuh dengan tanda, kita bisa melihat lilin, ada warna liturgi, merah hari ini, patung-patung, dupa yang dipakai, wiruk, abu, lonceng, nanti gong, goa Natal yang kemarin Natal kita pakai, jalan salib dan sebagainya. Dan ternyata juga budaya Tionghoa juga ternyata mempunyai banyak tanda. Sebagai contoh, apakah kita tahu bahwa ikan lohan itu simbol dari murid Sang Buddha? Apakah kita juga paham bahwa dalam tradisi Tionghoa ada seratusan nama yang menandakan para dewa? Ada dewa Topekong, dewa penguasa dapur, atau Dewi Topekong, dia ibu-ibu ya, buat penguasa dapur gitu ya. Atau juga kita mengenal Dewi Kuan Im, sang dewi yang penuh dengan belas kasih yang membebaskan siapa? Keras sakti Sun Gokong gitu ya, yang dihukum terhimpit 2 gunung dan sebagainya. Maka kalau mau mengacu dalam kerangka bingkai historiografi, ini buat anak-anak, yang orang tua nggak usah dengar dia. Sebetulnya sejak tumbangnya Orde Baru, terutama mulai dengan duet Gus Dur dengan Megawati, yang kala itu duduk di kursi kepresidenan, berbagai hal yang menjadi tanda Tionghoa, orang Tionghoa yang selama sekian waktu hilang atau dihilangkan, mulai muncul lagi ke permukaan. Bahkan kalau mengingat berita pada hari Selasa 18 Januari tahun 2000 persisnya, pemerintah itu mengumumkan keputusan presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 yang mencabut instruksi presiden Impres nomor 14 tahun 1967. Masih ingat? Wah, udah lupa Romo. Ya, pokoknya mulai tahun itu kita melihat bagaimana, dan sejak itu masyarakat Tionghoa di Indonesia dinyatakan bebas kembali menjalankan cara-cara agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat mereka. Bahkan tahun baru mereka yang biasa disebut dengan istilah Imlek, secara resmi itu dinyatakan sebagai hari libur nasional. Sejarah nih ya. Oh gitu ya, begitu kurang lebih. Imlek pastinya sebetulnya semarak dengan banyaknya atraksi dan dekorasi. Kalau tidak mengalami situasi pandemi, ada Samsie, ada namanya Hungbao atau Angpao, betul ya. Ada pertunjukan liong, pertunjukan barongsai, aneka kue keranjang, ada kue mangkok, tebaran hiyo, buah jeruk, banyak di pastoran tuh, bahkan sebelum Imlek. Ada kuaci, ada kembang api, bahkan juga sekarang yang ditempel sebagai dekorasi ada yang namanya lampion kertas dan sebagainya. Ada juga ciomsam merah. Ada juga, kalau ingat film-film Jet Li itu, ala Jet Li adalah taucang. Tahu taucang? Anak-anak pasti nggak tahu nih. Taucang itu kuncir panjang seperti sering kita lihat dalam film-film kungfu ala Jet Li. Wow, gitu tuh. Itu panjang kuncirnya. Itu yang sebenarnya mau merupakan gaya rambut orang Manchu yang dipaksa kepada setiap
lelaki Cina pada saat Manchu menguasai Cina pada abad 17 sampai dengan 18. Dan juga banyak aneka hiasan bermotif burung Hong dan Liong. Dan masih banyak tanda lain yang kita lihat dan kita tahu. Yang pastinya sebetulnya Imlek dan Cap Gomeh yang penuh dengan tanda tersebut, kita sebetulnya mau diajak bukan sibuk pada soal peruntungan atau aneka ria ramalan. Tapi sebetulnya Imlek yang kita ikut kenangkan bersama segenap umat Tionghoa, terlebih kita umat Kristiani dan terlebih juga kita umat paroki Bunda Maria, kita juga bisa memiliki makna arti imani dari kata Imlek itu. Imlek bisa dilihat dalam kerangkanya IMLEK, ikuti Maria lewat perjamuan kudus. Keren ya? Iya dah, keren. Iya dong, musuh nggak capek nih nyingkatnya tuh. Imlek, ikuti Maria lewat perjamuan kudus. Maka kalau kita merayakan Imlek hari ini, sebetulnya kita dimasukkan menjadi pribadi-pribadi yang mau mempunyai 3 dasar ketika kita merayakan Imlek. Yang pertama, dasar pertama adalah bersyukur. Maria itu mengatakan, aku mengagumkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Dan kita diajak untuk bersyukur. Bagaimana tidak? Sebetulnya dalam 1 tahun yang sama kita merayakan 2 tahun baru. Tahun baru Kabisat atau matahari 1 Januari dan juga yang keduanya adalah tahun, dan di awal bulan tersebut kita merayakan berbagai macam hal. Maka kalau kita berbicara soal rasa syukur seperti dalam pengantar yang disebut oleh Romo Hari, sebetulnya saya teringat juga banyak SMS atau WhatsApp setiap kali perayaan Imlek datang. Bahkan perayaan Imlek datang itu disampaikan ke kami yang bukan Tionghoa. Gimana orang saya bukan gak merayakan Imlek gitu ya, disampaikan. Ada banyak hal yang lucu-lucu. Misalnya ada rayap makan bakpao, mohon maaf nggak ada angpau misalnya. Nemukan juga kucing mengek makan bakpia, biar bokek yang penting sincia. Ada lagi juga daun waru, daun kuaci, tahun baru gongsi pacai, dan berbagai macam. Artinya sebetulnya ungkapan-ungkapan ini mau mengajak kita, undangan kepada kita untuk selalu bersyukur. Maka burung tekukur, burung kenari, mari bersyukur setiap hari. Dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah berbagi. Masih ingat peristiwa Maria itu meminta Yesus ketika keluarga di Kana kehabisan anggur. Di tengah berbagai macam orang, ternyata di situ ada yang namanya kekurangan. Bahkan kehabisan anggur menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perjamuan perkawinan. Maria setia bagaikan kehadiran dan peneguhannya. Bahkan kalau kita melihat perjalanan panjang Maria, kita Maria berbagi itu bukan hanya sekedar ketika di Kana. Maria berbagi di setiap tempat, seperti ketika dia itu mengunjungi Elizabeth saudarinya itu di sebuah kota di pegunungan Yehuda. Maka kalau mengacu pada kultur Tiongkok, Imlek yang biasanya berlangsung 15 hari memungkinkan juga, ini penting, setiap keluarga untuk saling berbagi. Dalam konteks Kristiani, Yesus juga hadir untuk berbagi, dipecah, dibagi-bagi dan sebagainya. Maka di sini kita juga bisa saling berbagi sapaan dan juga berbagi kehadiran. Anugerah dan hadiah berupa angpau, kue manis, nian gao, kue keranjang, jeruk, sambil bersama keluarga yang lain juga melihat banyak atraksi seni. Maka jelasnya sukacita Imlek itu ada untuk dibagikan. Sukacita itu ada untuk dibagikan, bukan untuk dirinya sendiri. Dan ini soal berbagi sukacita. Ini soal berbagi rahmat. Maka ibarat cermin, tugas setiap dari kita sebagai murid Yesus yakni memantulkan yang namanya cahaya ilahi yang kita terima ke semua sudut yang paling gelap sekalipun. Kita diajak untuk berbagi untuk semua orang yang berada dalam kegelapan. Maka ada sebuah istilah Latin, donato ergo sum. Aku berbagi maka aku ada. Dasar yang kedua. Dasar yang ketiga adalah berdoa.
Mereka tekun dalam doa. Selain bersyukur sebagai dasar pertama dan berbagi sebagai dasar yang kedua, Bunda Maria, Bunda kita itu mengajak kita untuk berdoa. Dalam tradisi, beberapa hari sebelum Imlek, rumah juga harus dibersihkan. Itu merupakan sebuah niat untuk membersihkan hati lewat hidup doa. Maka kalau dalam Imlek ada tradisi menyalakan petasan, barongsai, liong untuk mengusir roh jahat, maka sebetulnya kita juga perlu ada yang namanya tradisi berdoa. Paling tidak berdoa bersama keluarga kita. Dan di hari Imlek kita bisa mendoakan orang tua kita untuk mempunyai umur yang panjang, keluarga yang rukun dan berlimpah rahmat dan juga rezeki. 3 dasar. Maka sebagai sebuah kesimpulan penutup, saya teringat tentang dahulu itu hidup seorang bijak yang namanya Lause. Usianya itu 200 tahunan. Ia suka menulis dan juga membaca, dan ia juga sangat suka naik kerbau. Salah satu karya yang termasyhur adalah kitab Tao Te Ching. Tao itu alami, Te itu wisdom, kebajikan, dan Ching itu buku. Yang sebetulnya mengandung sebuah kalimat yang bagi saya sangat manis dan mantap. Dikatakan dalam buku tersebut adalah negara yang baik itu tersusun atas masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun atas keluarga yang baik. Dan ini itu mengingatkan kita bahwa kunci perubahan itu ada di dalam setiap keluarga. Ini yang harus dipahami. Kunci setiap perubahan itu ada di setiap keluarga sebagai yang namanya gereja mini, basic ecclesia. Analog untuk ucapan Bunda Teresa dari Kalkuta, dia juga mengatakan jika ingin mengubah dunia, mulailah semuanya dari keluarga kita masing-masing, bukan dari yang lain. Dan disinilah satu makna yang baik untuk dikenangkan, bahwasanya Imlek bukan hanya berhenti tentang pemaknaan secara lahiriah, yakni sebagai pergantian dari musim dingin ke semi, dari musim yang penuh salju ke musim yang penuh dengan bunga bersemi. Tetapi juga Imlek seharusnya juga dapat dimaknai secara batin dan juga imani, yaitu kita wajib juga untuk pada akhirnya berbagi kehangatan penuh cinta yang bersemi dan bersahabat dengan semua orang dengan 3 dasar tadi: bersyukur, berbagi, dan berdoa.